Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نستغفر جلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نية وأعمالنا في أعمالهم على هذه النية وكلنا من الصالحات من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا صاحب مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ العارف بالله أحمد بن حسين الأصفهاني وصل حضرة الشارح هذا الكتاب الشيخ محمد أبو عبد الله بن غزي أبو عبد الله محمد الغازي وصل حضرة الشارح هذا الكتاب الشيخ محمد ناوي بن عمر التناري البنتاني وصل حضرة صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وصل حضرة صاحب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الغطاس وصل حضرة الشيخ علي بن عبد الله باراس خصوصا لحضرة فخر الوجود الإمام الحبيب الشيخ أبي بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وبالأخص خصوصا إلى حضرة صاحب مولى تنقل الحبيب الصالح بن محسن الحامد صلى حضرة صاحب غريسك الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف وبالأخص صلى حضرة جدنا الكرام كي هادي أرداني بن عيدا وبالأخص خصوصا إلى حضرة مشايخي ومعلم في المعاهد وبالأخص خصوصا لحضرة حجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسير أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلص حيلتي أدركني يا رسول الله وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وببركاته وبكم في الدارين آمين وقال radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Hibail kiram yang saya hormati, guru kita bersama, orang tua kita bersama, Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Toha As-Segaf hafidhallahu ta'ala wa ra'ahu wa akramahu bitamami as-siha wal afiyah wa zadahu tawfiqan li ta'atihi wa zadahu umran tawilan mubarakan li a'malis salihah wa bil akhas ila hadrati yang saya hormati juga pimpinan Majelis Ta'lim Al-Hikmah Bapak Kiai Haji Yahya hafidhallahu ta'ala wa ra'ahu wa akramahu bitamami as-siha wal afiyah wa zadahu tawfiqan li ta'atihi wa zadahu umran tawil mubarakan li a'malis salihah wa bil khusus kepada para jamaah salam penghormatan Bapak RT hafidhallahu ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan di penghujung bulan Safar ini ya Allah berikan kita sehat wal afiat, Allah berikan panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, melanjutkan kajian fikih thaharah. Sedikit mengulas ya. Masih ingat kan kira-kira nih? Pembagian air ada berapa? Ya. Itu pembagian macam-macam air ada 7 ya. Ntar dibagi. Ada 7 pembagian air, macam-macam air ada 7. Yang pertama air hujan, ya. Kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat sumber air sumur. Terus yang kelima sumber air. Yang keenam air salju. Yang ketujuh air es atau air dingin, ya. Nah dari 7 air itu, 7 air ini boleh untuk bersuci. Nah dari 7 ini
dibagi oleh ulama menjadi 4. Yang pertama air apa? Nah, air mutlak. Yang dimaksud air mutlak adalah air suci lagi mensucikan, tidak makruh digunakan. Nah, ini syarat untuk bersuci, mandi hadas besar, berwudu untuk sholat, menghilangkan najis, wajib pakai air mutlak. Nah, ya, tolong nih. Yang kedua, air apa? Air musyammas, air yang terkena sengatan matahari. Nah, ini hukumnya apa? Makruh, suci, mensucikan, tapi makruh digunakan, ya. Jadi boleh, nggak apa-apa. Jadi walaupun ini makruh tidak haram hukumnya. Nah, yang ketiga yaitu air musta'mal. Apa artinya? Suci, mensucikan, tapi tidak dapat digunakan. Baik ya, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimallahu taala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Wa qala wal qismu tsalitsu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa yanqasimu qismaini al-ma'ul musta'malu wa tsaniyu al-mutaghayyiru. Nah, jadi yang kedua ini definisi air suci secara zat, tapi dia tidak bisa mensucikan kepada yang lain. Ini ada dua definisi, disebutnya air musta'mal sama air mutaghayyir. Nah, ingat ya, jadi yang ketiga ini agak unik ini. Jadi dia dua pengertian, dua definisi. Nah, kalau tadi yang disebut air musta'mal apa? Air yang digunakan cipratan dari wudhu itu jatuh ke ember. Nah, kita taruh tuh di ember. Nah, air yang bekas cipratan kita berwudhu itu namanya air musta'mal. Yang kedua, kita mandi hadas besar kita mandi. Nawaitul wudu, nawaitul ghusla li rabbil arsyil akbar. Nah, jatuh tuh tetesan air tuh ke ember. Nah, cipratan mandi hadas besar itu masuk ke ember, itu namanya air musta'mal. Tuh, ya. Kenapa sih musta'mal nggak boleh untuk bersuci? Contoh nih, kita mandi hadas besar, tiba-tiba di bawah ini ada air seember, kecipratan masuk kan, itu nggak boleh untuk berwudu, tidak sah. Nah, di sini nih ya, ulama-ulama ahli hakikat. Nah, jadi kita ke tasawuf nih, Ustaz Yahya. Jadi fikih tasawuf nih, PRT nih, kolaborasi. Tapi kalau fikih hanya zahir. Nah, menurut ulama-ulama waliullah ya, yang Allah buka hijabnya, kenapa sih air musta'mal nggak boleh dipakai? Oh, ternyata dilihat air tersebut, Masya Allah, banyak kotoran, banyak dosa, banyak najis. Nah, ini disaksikan oleh ulama besar, pendiri mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu arda. Nah, jadi Imam Abu Hanifah ketika di Irak, ya, Irak nih, Baghdad, beliau keluar dari satu masjid menuju masjid, tiba-tiba ada seorang pemuda lagi berwudu nih. Di dalam kitab diceritakan. Berhubung Imam Abu Hanifah Allah kasih kasyaf, inkisyaf, jadi Allah buka tabir hal-hal yang gaib, tembus pandang. Apa yang dilihat itu ketika berwudu itu anak muda? Nawaitul wudu'a. Dilihat tetesan wulunya itu jatuh. Subhanallah, itu ada dosa-dosa durhaka kepada orang tua. Dipanggil, ta'al ya syekh, ta'al inta, sini ente. Tub ala walidayka. Masya Allah. Ngaku itu anak muda. Maaf syekh, maaf Pak Kiai, memang saya durhaka kepada orang tua. Sekarang ente pulang, minta maaf sama orang tua. Dibuktikan oleh Allah. Ketika dia berwudu, kumur-kumur, keluar tuh kata-kata kotor terhadap orang tua.
ngelawan, durhaka. Naudzubillah min. Tuh di situ. Jadi air musta'mal itu nggak boleh karena menurut pandangan ulama tasawuf itu ada dosa kita, ada najis kita, ada kotoran kita. Tapi kalau secara fikih nggak kelihatan Ustaz ya. Ya iya, biasa aja. Masya Allah ya, ulama kita nih, aulia. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Nah terus ya, itu ada musta'mal tuh. Jadi kita wudu nih. Basuhan pertama itu wajib. Nawaitul wudu'a. Ini wajib nih, wajib. 2, 3 sunah. Tuh ya. Ingat, nawaitul wudu'a. Nah, jatuh tuh cipratan di air. Nah itu musta'mal. Paham ya? Hati-hati, makanya kalau di rumah ada ember di bawah, tadi sumur, tadi dapur, tutup. Ya takutnya dikobok sama bocah, takutnya masuk cicak, ya. Jadi orang tua dulu dia tuh benar-benar rapi orang tua dulu, ya kan. Makanya selamatnya kita wudunya di padasan tuh ya kan dulu. Itu tadi ya, di padasan tuh orang tua dulu kan. Dibolongin, itu untuk kendi itu ya kan. Masuk airnya dingin. Terus ya, nah itu air musta'mal yang pertama. Nah sekarang air mutaghayyir. Nah ya, air mutaghayyir nih. Jadi pengertian yang nomor 3 ini ada 2. Air mutaghayyir sama air musta'mal. Nah apa yang disebut air mutaghayyir? Ay wa min hadzal qismil ma'i al mutaghayyir ahadu awsafihi bima ay bi syai'in khalaqahu min at-tahirati taghayyuran katsiran bihaitsu yamna'u itlaq al-ismil ma'i alayhi fa innahu al-ma'ul mutaghayyir tahirun ghairu tahurin wallahu a'lam. Jadi yang disebut air mutaghayyir ini artinya apa secara bahasa? Berubah. Air yang berubah dari salah satu sifat air tersebut. Masih ingat? Salah satu sifat air ada 3. Yang pertama, rasa. Yang kedua, warna. Yang ketiga, bau. Ingat ya, itu 3 sifat air tidak boleh kita hilangkan. Nah, di sini tiba-tiba tercampur nih, kata ulama fikih, tercampur dengan hal-hal yang suci. Kamiskin, al-mustaghna anha kamiskin. Nah, tolong ya, dengarkan. Ada air seember, ya, air seember. Kita ngambil air di padasan, tuh di mana air keran ya, atau di sumur. Nah, air yang masuk ke ember itu namanya air mutlak. Paham ya? Nah, jadi anak ulangi nih. Apakah air yang di ember itu disebut air mutlak? Air mutlak tetap. Tapi ingat, ketika dia udah dicampur dengan tadi tuh minyak misi, ya, terus dicampur sama oli, nah kemutlakannya steril air itu hilang, tidak bisa untuk bersuci. Paham ya? Tuh, mutlak dia awalnya, tapi ketika dicampur dengan oli, minyak misik, maka dia tidak mutlak. Jadi apa? Mutaghayyir, berubah dia tuh. Coba lihat, berubah baunya, rasanya kan? Nah, itu. Nah, kalau sudah berubah seperti itu, air yang di ember tidak boleh untuk bersuci. Tuh. Hati-hati. Minyak suci apa najis? Suci. Tapi ketika udah masuk ke ember tuh air yang kurang 2 kula, maka tidak boleh untuk bersuci. Kecuali ini yang kemarin saya jelaskan, ada air 2 kula. Berapa 2 kula ukurannya? Panjang, lebar, luas 65 cm. Tuh. Nah, kalau sudah melebihi 2 kula, panjangnya 65 cm, lebarnya 65 cm, terus lebarnya kedalamannya 65 cm. Nah, lebih dari 2 kula, contoh 700 cm, maka dimasukin minyak apa? Tidak akan najis. Oh, paham? Kecuali seember, kan seember itu tidak 2 kula kan? Ya kurang kan? Bisa dipahami nih. Jadi air yang disebut mutaghayyir itu air yang berubah dari salah satu sifat
air. Oh ternyata pas kita cium ini air sudah bau minyak misik. Warnanya beda, hitam. Wah udah bau oli ini. Nah kalau sudah berubah 3 sifat itu tidak boleh bersuci. Ya. Oh, hati-hati nih. Jadi kalau ngaji nih para jamaah ya, ngaji fikih, memang kita harus konsentrasi. Ya. Jadi jangan ngantuk. Jadi kalau ngantuk tuh ingat di pesantren. Kiainya baca bahasa Jawa, dia nulis salah nulis. Khalaqas samawati wal ardh. Wis nyiptaaken. Nih kalau bahasa Jawa nih, ibu apa ki? Apa nih? Ingat anak nih, Ustaz. Masyaallah dulu. Ini cerita ya. Gara-gara ngantuk nih. Khalaqallahu samawati wal ardh. Wis nyiptaaken. Dulu kan pakai sejawa nih ngaji di pesantren. Wis nyiptaaken Allahu sapa Allah as-samawati ing pirang-pirang langit wal ardh lan bumi. Nah, santri yang ngantuk nulisnya bukan bumi, ba waw mim. Nah, apa tuh pas jadi dites sama kiai? Iqra. Ya Tirmidzi, fadhol ente baca. Khalaqallahu as-samawati wal ardh. Wis nyiptaaken Allahu sapa Allah as-samawati ing pirang-pirang langit wal ardh lan bom. Gara-gara ngantuk tuh. Kan bumi kan? Ba waw mim, ya kan? Iya kan? Kan bom sama bom juga kan? Ba waw mim. Nah, lupanya dia salah ngasih harokat. Nah, itu gara-gara ngantuk tuh. Hati-hati. Itu santri spontan berketawa semua dah. Ente sing ngantuk tuh, ngaji, ya. Makanya hati-hati nih, para ikhwan, para akhwat nih. Ya fokus. HP tolong ya, di-silent dulu, dimatikan, nggak boleh. Jadi adab di majelis salah satunya apa yang pernah ana sampaikan dulu di awal-awal majelis ta'lim. Seorang ulama besar, waliullah besar di Makkah Al-Mukarramah, seorang ulama hadis, As-Sayyid Muhammad bin Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, wa min adabi majlis darsi alla yushghilahu syai'un 'anid darsi. Dari sebagian adab di majelis ilmu, seseorang tidak boleh disibukkan oleh sesuatu apapun. Hatta dia zikir, baca sholawat, baca subhanallah, enggak boleh. Apalagi main HP, ya kan? Tuh. Masya Allah, luar biasa tuh ya. Sayyid Muhammad, ulama hadis di Makkah Al-Mukarramah. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hdina husna bi hurmatihi. Terus ya. Nah, di sini kata ulama, berubah air tersebut kurang dari 2 kula, hissiyan kana at-taghayyur aw taqdiriyan, kan ikhtalata bil ma'i ma yuwafiqu fi sifatihi kama al-wardi al-munqadi ar-radihah. Jadi rupanya ini air seember nih, air yang di ember kan kurang 2 kula. Itu tidak bisa untuk dijadikan bersuci sama kita, untuk berwudu, untuk mandi hadas. Ketika bercampurnya itu secara kasat mata dilihat tuh, ini udah campur sama minyak misik, jadi dicampur dengan oli. Nah begitu pula dicampur dengan air mawar. Ingat air mawar, tahu nggak air mawar? Nah dimasukin tuh air mawar tuh di air seember nih, kata ulama nih, kama ilwardi al-mutarraihah, kan berubah tuh airnya kan? Ya, walaupun air mawar putih ya kan, putih kan? Putih tuh, putih kan? Nah tapi ketika dicium air mutlak itu berubah menjadi air mawar, maka tidak boleh untuk bersuci. Jadi mustakmal dan juga mutaghayyir. Jadi berubah gitu. Jadi singkatnya gini, air mutaghayyir itu air yang berubah dari salah satu sifatnya. Paham? Air seember mutlak nih dari keran dicampur sama yang suci, minyak. Kita cium nih air, jadi wanginya wangi misik, maka tidak boleh untuk bersuci, untuk menghilangkan najis. Seperti kita habis BAB istinja, nggak boleh. Ya hati-hati. Insyaallah nih luar biasa ulama kita nih.